Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri dan rekan saya. Devri Nafitasari. Di sini kami akan membawakan tema podcast mengenai materi tindak pidana korupsi. Baiklah, langsung saja. Menurut Devri, apa itu tindak pidana korupsi? Tindak pidana korupsi diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian suatu negara. Kalau menurut dia sendiri, apa pengertian korupsi? Korupsi itu yang menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Seperti itu. Lalu sebelum kita membahas mengenai tindak pidana korupsi lebih jauh, bagaimana menurut Devri delik korupsi dalam rumusan undang-undang? Menurut berbagai literatur, delik korupsi dirumuskan oleh pembuat undang-undang hanya meliputi 4 pasal saja, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 13, dan pasal 15, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, apabila kita lihat secara seksama, apa yang diatur dalam pasal 15 undang-undang tersebut sesungguhnya bukanlah murni rumusan pembuat undang-undang, akan tetapi mengambil konsep sebagaimana diatur dalam KUHP. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai pengertian dan delik korupsi dalam rumusan undang-undang. Lalu, faktor apa saja yang bisa menyebabkan tindak pidana korupsi itu mungkin bisa terjadi? Dia bisa jelaskan? Faktornya itu yang pertama faktor politik yang menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Yang kedua faktor hukum yaitu dilihat dari aspek perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga itu dilihat dari faktor ekonominya, bisa dilihat dari pendapatan dan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang terakhir itu faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi itu sendiri yaitu dari segi pemberian kesempatan untuk terjadinya korupsi. Tadi kita sudah membahas mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi. Bagaimana dengan dampak masif dari faktor penyebab tindak pidana korupsi tersebut? Dampak masif dari korupsi yang pertama itu ada dampak politik, seperti kepemimpinan yang berjiwa korup dan mahalnya biaya politik. Yang kedua itu ada dampak dari faktor hukumnya, yaitu tidak terwujudnya suatu keadilan dalam masyarakat dan fungsi pemerintah tidak dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga itu ada dampak dari faktor ekonomi, yaitu tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan juga berkurangnya legitimasi dari peran pasar. Yang keempat, ada dampak dari birokrasi pemerintah, yaitu memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi, dan juga kurangnya etika sosial politik yang kurang hidup. Lalu, bagaimana nilai dan prinsip anti korupsi menurut dia? Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Dan prinsipnya itu ada prinsip akuntabilitas, kedua prinsip transparansi, yang ketiga ada prinsip kewajaran, yang keempat prinsip kebijakan, dan yang terakhir kontrol kebijakan. Lalu bagaimana cara upaya yang kita lakukan untuk pemberantasan korupsi dan strategi dalam pemberantasan korupsi? Mungkin Devri bisa menjelaskan. Ada 3 upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama itu adalah preventif, yaitu usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk menghilangkan, meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluangnya terjadinya korupsi. Upaya ini dilakukan dengan cara pemberlakuan berbagai undang-undang untuk mempersempit peluang korupsi. Yang kedua itu ada upaya detektif, yaitu upaya yang diarahkan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah sehingga dapat ditindaklanjuti. Yang ketiga ada upaya represif, yaitu usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat, tepat,
dan dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dapat segera diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk strateginya sendiri yaitu ada strategi represif, yang upaya penindakan hukumnya untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Lalu, strategi perbaikan sistem, misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara, memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Dan yang terakhir itu ada strategi edukasi dan kampanye, yaitu strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi. Mungkin untuk mengenai gerakan, kerjasama, serta instrumen internasionalnya, bisa dijelaskan oleh Dea siapa saja yang terlibat dalam gerakan dan kerjasama tersebut. Pertama, mengenai gerakan dan kerjasama, yaitu ada gerakan organisasi internasional, yaitu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang kedua, ada Bank Dunia. Yang ketiga, ada Organization for Economic Cooperation and Development. Dan selanjutnya, yang keempat, ada Masyarakat Eropa. Dan dari gerakan lembaga swadaya itu ada Transparansi Internasional. Yang kedua ada Making Integrity Board, adalah sebuah organisasi independen, internasional dan pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. Untuk instrumen internasional pencegahan korupsi itu sendiri ada United Nations Convention Against Corruption dan satu lagi ada Convention on Bribery Foreign Public Official in International Business Transaction, yaitu konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat politik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Dan untuk penutupan podcast kali ini, pertanyaan untuk kita masing-masing yaitu bagaimana peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Menurut saya, peran mahasiswa sebagai agent of change harus dapat lebih terasa baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Mahasiswa sebagai wakil masyarakat dalam mengawal segala kebijakan pemerintah, termasuk juga mengawal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, kita sebagai mahasiswa dapat memulai dari lingkup yang lebih kecil, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang terintegritas. Dan kita sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, kita harus melatih sejak dini untuk menghilangkan perilaku-perilaku koruptif. Kemudian kita juga bisa melakukan pencegahan dengan terjun langsung ke masyarakat dan mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif dalam masyarakat. Dan menurut saya, peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu adalah mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, dan mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Sekian podcast yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.